Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa kepada Anda semua. Ketika Anda hebat, jangan pernah menjadi sombong. Ketika Anda sedang hancur berantakan, jangan pernah minder. Karena manusia di atas suka salah ambil keputusan, di bawah juga suka salah ambil keputusan. Maka dengan bantuan rahmat Tuhan, Tuhan jauhkanlah hati kami, pikiran dan sikap kami dari segala kesombongan diri. Jangan sampai karena kami punya sesuatu, kami bisa menghina orang lain. Ya Tuhan, jauhkanlah sikap itu daripada kami. Berkat-Mu turun atas kami, berkat yang menyempurnakan kehidupan kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang ya, kalau kita ketemu sama orang yang sombongnya minta ampun, kita mungkin awal-awal kita seneng dengernya dia. Aku pergi ke Eropa, tas-tas di sana murah banget loh ternyata. Misalnya, mungkin kita masih ya terang aja, ibu punya duit. Tapi ntar kalau giliran udah mulai menyerang kita nih, jam tangannya Romo apa misalnya? Oh cuman kayak gitu ya, itu mah murah banget. Dirongsokan juga itu mah diobral-obral. Ini lihat jam tangan saya nih Romo, ini 1 miliar. Kita udah mulai secara emosi kita udah mulai siap-siap meledak, bukan? Orang sombong itu kadang-kadang adalah orang yang paling susah untuk dibilangin. Sampai nanti dia jatuh, sampai nanti dia kepentok, sampai dia merasa semua yang dia pamerin semua sia-sia, baru dia sadar. Demikian juga dengan orang yang lagi terpuruk, yang ngomongannya selalu mungkin kalau kita dengar pertama kali, aduh hidup lagi susah nih. Oke lah, namanya juga hidup lagi susah, lagi nggak baik-baik saja, nggak apa-apa sharing seperti itu. Tapi 2 jam duduk sama dia, kekecewaan mulu, kejelekan mulu, kekurangan terus, yang segitu-segitunya sampai kita kayak kebawa gitu loh. Ini ngomong sama 2 jam sama orang ini kayaknya seluruh energi kita keserap. Hati-hati. Maka dari itu saudara-saudara, jangan pernah sombong. Sesehebat apapun kita punya apapun, kita bisa berkuasa atas apapun, jangan pernah sombong, jangan pernah menganggap rendah orang lain. Karena apa saudara-saudara? Bukan kenapa-kenapa nih. Karena dalam kitab suci nih, ada di salah satu kitab, kalau manusia sombong, Tuhan akan merebut apapun yang dia punya, yang dia miliki. Pasti Anda nggak mau kan apa yang Anda sudah tabung, apa yang Anda sudah kumpulkan, apa yang Anda sudah pertahankan dan perjuangkan sepanjang hidup Anda, tiba-tiba lenyap, bless gitu. Maka hati-hati dengan kesombongan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya melanjutkan video saya ini tentang kesombongan, tentang bahaya relasi yang penuh dengan kedengkian, saya mau minta Anda semua untuk berdoa untuk seorang anak namanya Priscilla. Dia dari Batam, dia kemarin meninggal dunia. Saya berjumpa dengan Priscilla itu tahun 2024 di sebuah rumah teduh di daerah Keramat. Priscilla ini anak Katolik, dia misdinar, dia ini ya aktif di gereja. Tapi dia kena kanker. Dia harus bergulat kurang lebih setahun ya. Tahun lalu ketemu sama saya belum punya rumah teduh Suryo. Lalu pulang dari ketemu sama Priscilla itu saya langsung bilang ke Bapak Uskup, saya mau bikin rumah teduh untuk bantu orang-orang seperti ini. Orang-orang daerah yang berobat di RSCM, meskipun berobatnya gratis pakai BPJS, tapi mereka mau tinggal di mana. Lalu karena perjumpaan itu saya akhirnya bisa mewujudkan sebuah rumah teduh Suryo. Dan waktu saya ke Batam, mamanya Priscilla sama Priscil datang ke tempat saya menginap, kenalin, ngucapin terima kasih sudah dibantu. Saya bilang, Priscil, nanti kalau kamu ke Jakarta, kamu nginap di rumah teduh Suryo aja. Pasti ada tempat kalau buat kamu.
Dan betul, beberapa minggu kemudian mamanya datang, kita sambut di rumah Teduh Suryo, berobat di RSCM, lalu kemarin lebaran pulang ke Batam, lalu 2 minggu terakhir memang Priscil harus bergulat dengan penyakitnya ini, sampai tadi kemarin itu menghembuskan nafas terakhir. Hari Kamis ini jam 12 siang akan dimakamkan di Batam. Priscil, meskipun Priscil sakit, tapi Priscil sudah ternyata membuka jalan buat seorang Romo seperti Romo Yosef ini untuk berbagi kebaikan buat sesama. Jadi buat saya, perjumpaan saya dengan Priscil ini pasti bukan sebuah kebetulan. Pasti Tuhan sudah atur. Terima kasih Priscil, mohon maaf kalau Romo Yosef mungkin suka ngomongnya nggak enak di hati. Sekarang Priscil udah nggak sakit lagi. Sekarang Priscil bisa masuk ke rumah Bapa, istirahat dalam tenang. Ada kebahagiaan, sukacita di rumah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kehidupan. Kita tidak bisa menebak hidup kita. Kadang-kadang dalam sakit kita merasa kok kita ini tidak beruntung sekali. Bisa jadi seperti Priscil, dalam sakitnya ternyata bisa membuka jalan buat orang-orang lain yang membutuhkan. Terutama ketika kita senang, Tuhan, apakah kita pernah bertanya, Tuhan kenapa saya kok diberi rezeki banyak banget? Tuhan kenapa kok saya sehat? Saya nggak pernah ke rumah sakit, saya nggak pernah ke dokter, saya nggak pernah minum obat. Kenapa kok saya sehat? Nah, seringkali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhan pada kita membuat kita sombong. Seringkali kelebihan-kelebihan tidak pernah kita sadari, kita merasa kurang-kurang, membuat kita kecewa dan protes dalam kehidupan. Maka belajarlah dari sebuah kitab dalam Perjanjian Lama, sebuah kitab yang paling pendek dalam Perjanjian Lama, yaitu, apalagi kalau bukan kitab, coba tulis di kolom komen. Kitab paling pendek di Perjanjian Lama cuma 1 bab, itu pun cuma 21 ayat, yaitu kitab Obadja. Nih, Romo Yosef kitab sucinya kok baru, yang ini kok kecil. Karena kemarin kitab suci saya yang udah butek itu saya tinggal di kantor, nggak dimasukin ke tas. Ya udah pagi ini saya pakai kitab suci ala kadarnya ini. Kitab Obadja. Di kitab suci saya yang kecil juga ternyata cuma 1. Begini aja, sekali buka. Anda cuma butuh waktu misalnya 3 menit, 4 menit, Anda langsung bisa membaca seluruh kitab Obadja. Kan beda kalau kitab Yeremia, Yesaya, Yeskiel butuh waktu berhari-hari. Kalau Obadja duduk tenang baca semuanya udah selesai. Romo, ya percuma Romo kalau baca tapi nggak ngerti. Karena kitab Obadja ini juga butuh penafsiran, butuh latar belakang sejarah yang tepat untuk bisa memahaminya. Kitab Obadja berbicara tentang permusuhan antara orang-orang Israel dengan bangsa Edom. Bangsa Edom itu ada di sebelah timurnya orang-orang Israel. Jadi yang namanya permusuhan antara bangsa Israel dengan bangsa Edom ini itu sudah berurat berakar. Kebenciannya, kemarahannya, pertikaiannya, permusuhannya dari kedua belah pihak, bayangin. Padahal mereka ini satu saudara. Kok bisa gitu ya Romo? Maka kitab Obadja ini bukan hanya untuk membaca permusuhan ribuan tahun yang lalu, tapi ketika di dalam keluarga ada permusuhan, ketika kakak adik ada persaingan, ketika dalam keluarga ada kebencian, ada saling menyakiti, jahat satu sama lain, bacalah kitab Obadja. Nama Obadja berasal dari bahasa Ibrani Ebed. Ebed itu hamba. Yah itu artinya singkatan dari nama Tuhan Allahnya orang Israel. Maka Obadja artinya hamba Tuhan. Ketika Anda membaca kitab Obadja 21 ayat, Anda akan sering menemukan kata Edom dan Esau. Edom, Esau, dan Yakub bahkan. Nah, inilah yang membantu kita untuk melihat latar belakang kitab ini. Anda pasti ingat Abraham punya anak siapa? Ismail dan Ishak. Ishak, anaknya Abraham dengan Sarah, menikah dengan Ribka. Karena Ribka tidak punya anak, karena Ribka mandul,
Ishak berdoa pada Tuhan, langsung Tuhan kabulin, punya anak dua. Dua bayi ada di dalam rahimnya Ribka, bukan? Ingat kata-kata kalimat ini. Nah, Tuhan bernubuat kepada Ribka, ada dua bangsa sedang bertempur di dalam perutmu. Yang tua akan tunduk kepada yang muda. Nah, itu dia. Lalu lahirlah mereka. Si Esau ini lahir duluan, tapi si Yakub dia nggak mau jadi yang kedua. Dia pegang tumitnya si Esau ini sehingga lahirnya berdua. Lihat, di dalam janin, di dalam rahim aja sudah bertempur, ketika dilahirkan juga bertempur, lalu ketika lahir juga sangat berbeda meskipun mereka ini kembar. Entah kembar identik, kayaknya nggak identik dah ya, karena kulitnya yang satu merah, yang satu coklat, yang satu berbulu, yang satu nggak berbulu gitu kan. Nah, hobinya juga berbeda nih Esau dan Yakub ini. Esau sukanya berburu, dia mencari buruan-buruan yang disukai oleh ayahnya, maka dia menjadi favorit dari ayahnya. Sementara Yakub, dia lebih suka di rumah, lebih suka sama ibunya, maka dia favorit dari ibunya. Kemudian nanti di masa remaja mereka, tertukarlah hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau ditukar dengan semangkok brenebon atau sup kacang merah, bayangin coba. Jadi ini memang dari kecil mereka sudah bersaing-saingan, sampai akhirnya tertukarlah berkat yang tadinya untuk Esau sebagai anak sulung, tertukar karena bukan tipu daya sih, muslihat dari Ribka yang menukar hak kesulungan itu dengan anaknya yang bernama Yakub. Lalu makin benci lagi Esau dengan Yakub, lalu Yakub harus pergi ke rumah Laban sampai punya 4 istri itu, ada supaya kemarahan Esau bisa surut. Nanti dalam perjalanan Yakub kembali, sebetulnya udah damai sih. Sebetulnya udah damai ini Esau sama Yakub, sudah sama-sama gede, sama-sama punya berkat, sama-sama udah menyadari kebaikan-kebaikan, sama-sama udah mensyukuri kehidupannya. Tapi anak cucunya yang belum selesai ternyata. Esau akan menjadi nenek moyang bangsa Edom, sementara Yakub akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Nah, ditambah lagi ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, itu sebetulnya perjalanan itu bisa singkat. Karena sebelum masuk tanah terjanji, mereka harus melewati bangsa Edom. Tapi waktu itu Raja Edom ketakutan setengah mati, karena setiap bangsa yang dilewati oleh orang Israel pasti musnah. Setiap bangsa yang menyakiti, yang menjahati orang Israel, umat Allah ini, ketika lewat pasti hancur berantakan. Edom ketakutan, maka Edom menutup semua pintu, melarang bangsa ini untuk melewati. Bisa dibayangin ratusan ribu orang datang lewat gitu. Kalau cuma lewat doang mah nggak apa-apa, tapi juga menetap, tinggal bareng-bareng dulu untuk sementara. Edom ketakutan, maka waktu itu orang Israel harus berputar. Nah, ini dia yang membuat perjalanan di padang gurun menjadi lebih berat, lebih panjang, dan lebih lama. Disitulah mulai permusuhan yang lama nenek moyang mereka yang sudah didamaikan, tetapi muncul pertikaian baru lagi. Seringkali dalam keluarga begitu, bukan? Ya, Romo namanya relasi sama kakak saya, relasi sama adik saya Romo, sama sepupu. Kadang-kadang wah bestie, kadang-kadang pisah. Kadang-kadang sepaham, kadang-kadang harus berlawanan paham. Kadang-kadang itu mesra banget, kadang-kadang juga harus bermusuhan. Lihat, dibaca oleh satu sisi dari sebuah kitab. Nah, itu saudara-saudara. Nah, nanti ketika orang-orang Israel sudah masuk ke tanah terjanji, kita bisa melihat bagaimana bangsa ini memang jadi besar ya. Di zaman Daud, di zaman Salomo, beberapa bagian Edom itu ditaklukkan oleh Daud, bahkan muncul lagi permusuhan ternyata. Nah, waktu itu ketika dinasti Daud, kerajaan Daud melemah, digantikan oleh anak cucunya, apalagi kerajaannya terbelah jadi dua, Samaria dan Yerusalem. Itu waktu itu kan Asyur datang menghancurkan kerajaan utara, tinggal kerajaan Yehuda di selatan. Lalu Babel datang. Nah, ini dia biang keroknya di sini. Waktu itu Babel akan menghancurkan Yerusalem, kerajaan selatan. Nah, si Edom ini, tetangganya ini, bukannya bantuin, malahan bersekutu dengan Babel.
ikut-ikutan menghancurkan kerajaan Yehuda ini, kerajaan selatan ini. Apakah itu enggak kebangetan, saudara-saudara? Tetangga lihat, bahkan saudara lihat saudaranya susah, bukannya dibantuin, malah ikut seneng, malah seneng di atas penderitaan orang lain, malah ikut menghancurkan. Maka kalau Anda lihat di sini, nubuat-nubuat Allah untuk Edom ini, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, itu dia, kesombongan manusia, keangkuhan manusia, merasa sudah aman, merasa sudah hebat, dia merasa lebih unggul dari bangsa yang lain, maka dia bilang, siapa yang bisa mengalahkan aku? Dia lupa ada Tuhan Allah semesta alam. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana aku, Tuhan maksudnya, akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa paling hebat sendiri, sampai-sampai menghinakan sesama. Dikatakan, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Pencuri perampok aja kalau ngerampok itu masih sisain. Pemetik buah anggur aja kalau panen masih disisain. Tapi dikatakan, betapa engkau Esau, maksudnya Edom ini, digeledah. Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Hancur tanpa sisa, tanpa bekas. Luar biasa ini penghukumannya nih. Maka jangan pernah sombong, saudara-saudara. Dikatakan, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diberdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Karena dia bergaul dengan orang yang salah. Babel ini. Nah, saudara-saudara, nanti orang yang dia pepet ini akan memperdayakan, akan menipu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan? Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap habis musnah. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Nah, ini dia. Akhirnya setelah dirampok habis-habisan, hartanya dimakan habis, gara-gara di ayat 10 ini. Karena kekerasan terhadap saudaramu. Bukan saudara yang mungkin lagi baik-baik aja. Waktu itu orang-orang Israel sedang dihancurkan oleh Babel. Nah, si Esau ini, si Edom ini, bangsa Edom ini tidak membantu sama sekali. Dikatakan, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedangkan orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, kamu bersembunyi, kamu menarik diri ketika saudaramu minta tolong. Siapa yang sering gitu kalau di keluarga, kalau di masyarakat, kalau di tetangga, kalau di sepelayanan. Giliran kita butuh, kita pepet orang itu. Tapi ketika kita diminta pertolongan, kita menjauh, kita nggak mau ikut-ikutan. Dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Kok jahatin saudara sendiri? Hati-hati saudara-saudaraku. Kasih persaudaraan itu kadang-kadang memang dirusak oleh kebencian, iri hati dan dendam, kemarahan, persaingan, kompetisi. Tapi jangan biarkan sesama saudara saling ribut, saling menghancurkan, mentang-mentang yang satu lagi hebat, yang satu lagi payah. Jangan, saudara-saudara. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Janganlah membual pada hari kesusahannya.
Nah ini dia di ayat 12 saya paling favorit ini. Seringkali saudara udah jatuh malah kita permainkan, malah kita melampiaskan dendam-dendam kita di masa lalu, malah kita semakin membakar ego kita setinggi langit. Jangan saudara-saudaraku, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Jangan merengut kekayaannya pada hari sialnya. Nah ini dia, kata sial diulang-ulang karena apa? Ya mereka lagi lemah, mereka lagi prihatin, mereka yang lagi susah. Nah kita yang lagi baik-baik aja seringkali menindas mereka, memperlakukan mereka semena-mena untuk memberi makan ego kita sebetulnya. Itu yang akan sangat menyedihkan. Ingat penghukumannya itu. Sesama saudara harus saling membantu. Sesama saudara harus saling mengasihi. Harus saling tolong-menolong. Jangan biarkan. Ya memang sih ada luka. Romo gak tahu aja dulu dia gimana Romo. Waktu dia kaya Romo gak tahu aja sikapnya sama saya Romo. Sombongnya lebih dari sombongnya saya Romo. Yang saya balas kayak gini mah gak ada apa-apanya dibanding dia dulu. Betul apa betul? Romo Yosef ini udah kayak penonton drama Korea. Tahu banget ya masalah kehidupan. Ya saya sih sekali-sekali balas dikit-dikit lah Romo. Jangan. Kasih kita akan ternoda. Kebaikan kita akan rusak kalau disusupi dengan kebencian dan dendam. Karena namanya si dendam ini tidak pernah akan terpuaskan. Bantulah kalau kita memang bisa membantu. Kalau kita tidak bisa membantu minimal diem aja udah. Jangan orang udah jatuh kita kompor-komporin meskipun dia musuh kita ya. Ada tuh dalam pergaulan seringkali. Kita nggak suka sama dia tapi dia masih punya segalanya. Nah, kita nggak berkutik. Tapi giliran dia jatuh kita nggak membantu dia. Kita goreng masalahnya. Kita ceritain masalahnya kepada semua orang. Supaya syukurin loh misalnya. Jangan. Pengikut Kristus tidak boleh demikian. Saudara-saudaraku terkasih, barang siapa yang masih punya dendam, marah, kebencian, mungkin waktu kecil, mungkin waktu remaja, waktu belum nikah, waktu di awal nikah sama saudara-saudara, kakak, adik. Kalau bisa, kalau mereka masih ada, yuk dirajut kembali yuk kisahnya, cintanya, kasihnya. Romo kalau mereka udah meninggal gimana Romo? Doa menjadi sebuah penghubung yang tidak kelihatan. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudaraku, kakak-kakakku yang sudah meninggal dunia, adik-adikku, supaya mereka juga bisa mengerti, bisa mengampuni. Bahagiakanlah mereka di surga, di rumah Bapa. Saudara-saudara, saya mau ngajar lagi ini. Semoga renungan kali ini betul-betul menggaplok betul-betul kehidupan kita yang masih sering jahat sama saudara. Salam, Tuhan berkati.